Tips rahasia membuat kolam koi yang sehat, bersih, dan nyaman. Hal pertama yang perlu diperhatikan bagi penggemar koi adalah membuat kolam ikan koi yang representatif bagi kelangsungan hidup dan kesehatan ikan koi. Kualitas air dalam kolam merupakan faktor penentu kesuksesan memelihara ikan koi. Keindahan dan kesehatan ikan koi sangat dipengaruhi oleh kondisi air di dalam kolam. Kolam ikan koi yang representatif meliputi syarat yang cukup bagi kehidupan koi dan keindahan jika dipandang. Beberapa penggemar ikan koi ada yang tidak terlalu menghiraukan aspek kedua ini, tetapi ada sebagian yang terlalu menekankan aspek keindahan tetapi melupakan syarat yang cukup bagi kolam ikan koi. Koi merupakan ikan yang akan nampak indah jika dilihat dari bagian punggung, bukan dari bagian samping. Maka, memelihara koi dalam akuarium tidak akan dapat menikmati keindahan koi secara maksimal. Kedalaman kolam ikan koi. Sebagian orang beranggapan bahwa agar dapat menikmati keindahan ikan koi, mereka membuat kolam koi yang dangkal antara 30 cm sampai 50 cm saja, sehingga koi mudah dilihat. Sebenarnya sah-sah saja. Akan tetapi kolam yang dangkal akan membuat koi tidak bisa tumbuh dalam ukuran jumbo. Bila koi jumbo dipelihara pada kolam dangkal, lambat laun akan membuat tubuh koi menjadi bengkok, sehingga mengurangi keindahannya. Solusinya adalah membuat kolam dengan kedalaman yang cukup, tetapi air selalu bersih dan jernih. Sehingga meski kolam koi cukup dalam, tetapi dapat melihat koi meski berada di dasar kolam sekalipun. Membuat kolam koi yang representatif memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang terkadang berbenturan dengan biaya yang tersedia. Karena itu, dalam membuat kolam koi harus menyesuaikan dengan kondisi. Lebih baik kolam dengan ukuran kecil tetapi kualitasnya baik daripada kolam yang luas atau besar tetapi kualitasnya atau airnya sangat buruk. Akan tetapi prinsip dasar kolam koi yang bisa dipegang adalah mudah perawatan dan yang lebih penting dapat menjaga kesehatan dan kualitas ikan koi. Selain itu, dalam membuat kolam ikan koi yang harus dipertimbangkan adalah berapa jumlah koi yang akan dipelihara dan berapa ukuran koi yang akan dicapai. Ukuran kolam yang kecil dan dangkal tidak bisa mendukung pertumbuhan koi mencapai ukuran jumbo. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan ikan koi akan menghasilkan kotoran dan kandungan amonia yang meningkat dalam kolam. Hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan dan keindahan kehidupan ikan koi. Sumber oksigen penting dalam membuat kolam ikan koi. Untuk dapat membuat kolam ikan koi yang optimal, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah sumber oksigen yang cukup dan sistem filter yang baik. Sebagaimana hewan lain, ikan koi memerlukan oksigen untuk bernafas dan cukup rentan dengan kondisi kolam yang minim oksigen. Karena itu perlu suplai oksigen yang cukup dalam kolam koi. Oksigen bisa dihasilkan dari pergerakan air kolam koi, misalnya dibuat dengan air terjun atau dilakukan penambahan aerator pada kolam koi. Sistem filter juga memegang peran yang penting untuk menjaga kualitas air dan kolam. Karena itu, filter merupakan equipment wajib dalam membuat kolam koi. Sistem filter
dalam kolam koi tidak cukup hanya menghasilkan air yang bersih dan jernih saja. Seperti halnya kolam renang dengan menambahkan klorin misalnya. Bagi ikan koi, klorin merupakan zat yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Sistem filter dalam kolam koi juga harus menjamin kolam koi bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya. Maka, sistem filter biologis menjadi pilihan dalam kolam ikan koi. Oksigen yang cukup membuat kolam ikan koi sehat. Beberapa hal penting yang menjadi catatan sebelum membuat kolam ikan koi. Yang pertama, lokasi kolam ikan koi. Lebih baik lokasi kolam koi adalah di dekat rumah agar dapat menikmati keindahannya dan diberi makan paling tidak 2 kali dalam 1 hari. Hindari membuat kolam koi di bawah pohon karena daun-daun bisa mengotori kolam, dan hindari di tempat-tempat yang tidak aman dari hama dan orang tidak bertanggung jawab. 2. Membuat kolam koi lebih baik di bawah tanah dengan cara menggali tanah. Karena keindahan koi adalah pada bagian bumbungnya, kolam koi seperti akuarium kurang memberikan pemandangan yang bagus bagi keindahan ikan koi. Yang ketiga, sistem filter kolam yang baik. Jika tidak mau ribet dengan berbagai kerumitan filter kolam, salah satunya adalah dengan membeli filter kolam yang sudah jadi. Anda tinggal menyesuaikan spesifikasi filter dengan ukuran kolam yang dimiliki. Namun demikian, tentunya harus bersiap dengan dana yang bisa jadi tidak sedikit. Selain itu, dalam memilih filter untuk kolam adalah mudah dibersihkan. Berbagai merek produk filter kolam tersedia di pasaran. Salah satunya adalah Nexus. Produsen Nexus memproduksi berbagai varian filter kolam antara lain Nexus AC Pond, Nexus AC 210, Nexus AC 310, dan lain sebagainya. Sistem filter Nexus sendiri diklaim sebagai filter kolam ikan koi yang paling sukses di dunia. Hal ini karena didukung oleh desain yang inovatif dan menggunakan teknologi yang mutakhir. Selain itu, berbagai kemudahan dalam membersihkan filter menjadi pertimbangan tersendiri. Ada katup yang tinggal dibuka untuk membersihkan filter. Nexus Filter sendiri telah terbukti menjadi pasar filter kolam koi selama 8 tahun yang terus menjaga reputasinya. Sumber oksigen bagi kolam koi. Ukuran kolam koi. Lahan yang tersedia jangan dialokasikan semua untuk kolam koi, tetapi sisakan 30% untuk ruang filter. Sesuaikan pola dengan jumlah ikan, ukuran ikan yang akan dipelihara. Pikirkan baik-baik bila akan membangun kolam koi dengan ukuran besar, karena dalam operasional akan memerlukan daya pompa yang besar dan biaya perawatan yang lebih besar pula. Kedalaman kolam koi. Idealnya, kolam koi memiliki kedalaman 2 meter atau kalau tidak memungkinkan sekitar 1 meter. Dengan kedalaman ini, suhu pada kolam koi antara siang dan malam tidak mengalami perbedaan yang mencolok. Perubahan suhu yang mencolok kurang baik bagi ikan koi. Koi harus selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kolam yang dalam cenderung membuat pertumbuhan koi lebih cepat dan membuat koi aman dan nyaman. Bentuk kolam.
Pada dasarnya, bentuk kolam adalah bebas sesuai selera Anda. Yang perlu menjadi catatan, bentuk kolam jangan sampai ada bagian yang mati. Pastikan air selalu mengalir dari waterfall ke setiap penjuru kolam. Bagian kolam yang mati akan membuat bakteri dan ganggang tumbuh dan berkembang di tempat tersebut.